Silakan Pak Richard. Udah? Sudah. Oke. Ya, saya mulai ya. Selamat pagi, rekan-rekan. Kita ketemu lagi di acara sharing season di tanggal 6 Mei 2020. Kali ini temanya adalah mengenai garam. Tepatnya judulnya produksi garam rekristal sistem rebus memanfaatkan kalori sampah. Jadi kita akan membahas ini gimana nih garam ini, rekristal ini apa bedanya dengan garam perumahan. Terus juga bagaimana ke depannya, apakah produk ini bisa jadi unggulan. Tidak usah berlama-lama, kami tampilkan aja narasumber untuk hari ini, Bapak Aris Wahyu Widodo ST, dari petugas ISPAL dari Instalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut PRCM. Waktu kami persilakan, Pak Aris. Terima kasih Pak Richard, Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Kami akan kenalkan produksi garam rekristal sistem rebus memanfaatkan kalori sampah. Ini adalah program pemanfaatan teknologi adaptif lingkungan Pusat Riset Kelautan tahun 2019. Kita melihat dulu sebagai latar belakangnya kenapa kita tarik ke pengolahan pasca produksi lahan untuk garam ini. Kita melihat potensinya produksi dan pasar olahan garam. Produksi rata-rata garam krosok kita adalah 2,3. Ini rata-rata selama 2016 sampai 2019. 2,3 juta ton per tahun. Dengan jumlah petambak 11.805. Ini data yang kita ambil dari BPS dan satu data KKP. Data ini sebenarnya angka 11.805 orang petambak itu hanya mendapatkan kue sepertiga dari 2,3 juta ton tersebut. Asumsinya adalah sebagian besar orang yang punya tambak itu selalu digarapkan oleh petambak penggarap. Kalau istilah di Madura seperti mantongan. Dengan bagian hanya sepertiga dari total jumlah produksi. Artinya sekitar 700.000 ton per tahun dibagi 11.805 orang masih dibagi lagi ini sebenarnya karena di situ masih mengeluarkan biaya-biaya dan hanya bekerja dalam rentang waktu 4-5 bulan musim produksi. Selebihnya nganggur lagi, Pak. Kita lihat datanya. Aneka pangan itu mengalami peningkatan konsumsi penggunaan dari sekitar 470.000 di tahun 2016 dan meningkat pesat mencapai 521-an ribu di tahun 2019. Kemudian peningkatan yang lebih pesat lagi di penggunaan garam, klor, dan alkali blend. Ini sangat pesat lagi. Nah, untuk masyarakat petambak garam, jadi garam ini adalah domain komoditas satu-satunya komoditas kelautan. Selebihnya adalah komoditas perikanan yang menurut hemat kami bisa bagikan kepada mereka itu adalah garam konsumsi beriodium yang di sini ada SNI-nya 3556 tahun 2016, garam industri aneka pangan itu SNI 8207, kemudian
ada lagi yang sangat memungkinkan, akan tetapi ini belum membudaya, adalah garam konsumsi cair beriodium. Ini sebenarnya sudah ada SNI-nya, tapi belum pasarnya belum membudaya dan juga belum ada produsen dalam negerinya. Kemudian garam diet ini produsen tunggal ada di Lososa di PT Garam. Ceruk kebutuhan garam konsumsi beriodium ini berkisar antara 300 ribuan sampai 320-an. Ini untuk kalau di grafik tertera disebutkan sebagai garam rumah tangga. Kemudian untuk garam industri aneka pangan, ini potensi pasarnya rata-rata sekitar 500.000 ton. Kemudian potensi masyarakat, jadi masyarakat kelautan ini bisa kami klasterkan di sini adalah di luar petambak garam serta perikanan. Ini bisa masuk dalam IKM dan plasma nantinya bisa menggarap garam pasca panen ini. Ini kita tuliskan dengan warna biru, garam meja dan garam dapur, ini bisa. Kemudian garam meja padat, ini ceruknya sebenarnya tidak begitu jelas masuk, tapi garam meja dan garam dapur ini dituliskan dalam data satu data dalam garam konsumsi beriodium. Kemudian industri aneka pangan, penggunaan bahan penyedap mie, biskuit, gula, untuk rafinasi itu butuh garam juga, pengalengan ikan, es batu, kecap, dan kerupuk. Kenapa bisa kita sampaikan seperti ini? Karena equipment of analysis atau standar baku mutu yang ditetapkan SNI itu sangat mungkin dilakukan dan diproduksi oleh masyarakat. Kemudian pengeboran minyak, ini sangat mungkin juga Pak, NaCl dengan rentang 95 sampai 97, kemudian tidak perlu ada yodium di sini, dan kadar mineral metalik dan heavy metaliknya juga bisa direndahkan kalau kita menggunakan proses thermal, proses rekristal ini. Jadi sangat memungkinkan meskipun ceruk pasarnya relatif lebih rendah, 41.518. Kemudian pakan ternak, boiler dan wastewater, kemudian penyamaan kulit, dan pemindahan pengasinan. Nah, ini sebenarnya terakhir ini sebenarnya ceruk pasar yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa pemindahan dan pengasinan itu butuh garam dengan jumlah yang melebihi garam konsumsi. Jadi kalau garam konsumsi sekitar 317-an, pemindahan dan pengasinan data menyebutkan 476.349. Ini yang tidak familiar bagi teman-teman produsen skala kecil, IKM dan UKM, tapi di pasar itu sangat membutuhkan jumlah itu. Jadi syarat baku mutu pemindahan dan pengasinan sebenarnya sangat mudah. Garam itu mudah larut begitu saja intinya. Selanjutnya, dari kalau kita jual krosok, kemudian kita olah menjadi garam olahan, coba kita hitung secara kasar bagaimana penambahan nilainya. Dari total 2,3 juta ton produksi garam krosok,
kemudian kita olah. Jadi kalau di pasar, di teman-teman perindustrian menyebutkan garam krosok itu sebagai garam baku. Apapun kualitasnya itu disebutkan sebagai garam baku. Kemudian kalau diolah itu menjadi garam dasar. Jadi nanti kalau garam dasar ditambahkan yodium jadi garam konsumsi beriodium, kemudian apalah itu banyak cabang produksinya, jenis produksinya. Kalau kita lihat berdasarkan baku mutu atau parameter yang kemungkinan bisa sangat mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat, itu dari 2,3 juta ton tadi bisa diolah masyarakat di sekitar 811.978 ton. Ini sebuah produk hasil pasca panen garam yang selama ini tidak dinikmati oleh masyarakat. Selama ini kalau tidak, ini sangat absolut sebenarnya kalau bisa sampaikan belum banyak dinikmati oleh masyarakat. Dari angka 811.000 tadi, kalau kita rata-ratakan harga jualnya, itu kalau garam baku curah itu kita rata-ratakan saja sekitar 2.500, karena rentangnya itu dari 1.900 sampai 4.000. Ini kalau curah, Pak. Itu nilainya ada peningkatan sekitar 300%, Pak. Dari 609, ini kita ambil kalau harga pemerintah garam krosok itu K1-nya 750. Meskipun di lapangan kadang-kadang ada yang 250, dan di tahun 2016 kemarin bisa sampai 3.000. Kita rata-ratakan saja sesuai harga yang ditetapkan pemerintah itu 750 per kilogram. Itu nilainya kalau kita jual krosok 609 miliar. Tapi kalau kita olah dengan sentuhan teknologi yang sederhana, bisa mencapai 2 triliun. Dengan angka itu, kalau industrinya kita tarik menjadi industri kecil menengah, kemudian diplasmakan, itu bisa menyerap sekitar 6.700 tenaga kerja. Kita bayangkan petambak tadi jumlahnya sekitar 11.500-an, ditambah 6.700, kalau kita plasmakan lebih dasar lagi, angkanya 13.500 tenaga kerja. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama, kita garap bersama, supaya kue garam ini tidak hanya dinikmati oleh pemilik lahan dan pemodal besar. Jadi kita turunkan menjadi industri kecil menengah dan plasma di rumah-rumah. Ini sangat mungkin, Pak. Di masyarakat di Indonesia khususnya, proses pengolahan garam, produksi garam pasca lahan itu dapat kita bagi dua jenis produksi secara mayor, secara besar. Itu satu, pemurnian garam sistem mekanis. Ini kalau gampangnya adalah proses pemurnian yang dilakukan dengan mengecilkan butiran. Kemudian pada saat mengecilkan itu juga disertakan air pencucinya, brine-nya. Itu kalau di dunia dikenal dengan istilah sistem hidromil. Biasanya target produksi dengan sistem ini adalah garam konsumsi beriodium. Kemudian proses yang kedua yang sudah jamak dilakukan adalah pemurnian garam rekristal. Garam rekristal ini adalah sebuah metode memurnikan garam dalam bentuk solvent
Jadi garam krosok yang dilarutkan kemudian dikristalkan kembali. Proses pengkristalan ini ada dua metode lagi, Pak. Ada dua sistem lagi. Yang pertama adalah sistem spray dryer. Ini yang seperti yang dilakukan oleh Unicen Candi Sidoarjo. Ini butuh SDM dan SDM, modal, dan luasan pabrik yang sangat sangat rigid aturannya. Ini tidak mungkin, Pak. Meskipun bisa, tapi sangat berat, Pak, untuk dilakukan oleh masyarakat. Kemudian sistem pengkristalan yang sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat adalah sistem pengkristalan sistem rebus. Ini teman-teman perindustrian biasa menyebutkan redok, Pak. Jadi sistem rebus ini sebuah produksi garam yang sudah turun-menurun dilakukan oleh masyarakat. Jadi ada di Aceh, di Tunggul, Lamongan ada, di Bali juga ada, di Lombok juga ada. Jadi kita sebenarnya hanya mengadopsi sistem itu kemudian mengefektifkan, mengefisiensikan bagaimana sebuah kalori itu bisa terserap penuh secara efisien menjadi panas dan untuk berproduksi garam. Sistem ini menurut hemat kami, jadi kami sudah menganalisakan hasil sampelnya itu bisa memenuhi SNI garam konsumsi beriodium serta garam industri aneka pangan. Ini mungkin kita nanti kita bahas selanjutnya di slide berikutnya. Nah, proses pemurnian garam rekristal sistem rebus ini sebenarnya kalau kita urutkan bisa kita sampaikan seperti ini. Proses pelarutan pertama. Jadi air dan garam krosok kita larutkan dalam suatu wadah. Ini menurut prakteknya bisa maksimum, ini nanti sadar dan tidak akan larut lagi pada saat mencapai 25 BE atau 25% garam ada di situ, larutan garam ada di cairan itu. Ini kenapa kok garam krosok yang kita larutkan tidak air tuah atau air laut yang menjadi bahan pencampurnya? Sebenarnya begini, secara teori pengkristalan garam di lahan itu sudah dilakukan melalui petak bertingkat. Jadi petak pertama impuritas diturunkan, petak kedua kemudian kapur kalsium diturunkan, petak ketiga, keempat, dan terakhir magnesium tidak mengkristal dan dibuang menjadi bitten. Itu sebenarnya bertingkat sudah di lahan. Nah, ini kita coba murnikan kembali, kita refine kembali apa yang kemungkinan masih ada dalam kristal krosok. Jadi nantinya akan menjadi lebih murni dibandingkan krosok yang dihaluskan seperti sistem mekanis. Kemudian setelah proses pelarutan kita murnikan melalui filter mekanis dan gaya gravitasi. Ini gaya gravitasi ini diendapkan, jadi kalau proses penjernihan sebuah solvent dengan gaya gravitasi ini sangat murah, tidak perlu instalasi filter mekanis yang rumit, akan tapi membutuhkan waktu. Kemudian bisa juga menambahkan filoktat di situ. Biasa yang dikenal di pabrik-pabrik itu menggunakan NaOH
atau bisa juga menggunakan dolomit. Setelah jernih, larutan dengan kadar garam 25% tadi kemudian dikristalkan. Nah, proses pengkristalan dengan merebus air tadi inilah yang dikatakan pemurnian tingkat keduanya setelah dalam bentuk pelarutan tadi. Pengkristalan sistem rebus ini menggunakan suhu di atas 100 derajat suhu airnya. Pada suhu ini mineral-mineral metalik dan heavy metal itu ada Pb, ada Fe, ada seng, cenderung dia melekat, mengkristal dan melekat pada dinding bak rebusnya. Ini sangat berguna kalau kita arahkan produk itu menuju ke garam tambang. Kemudian setelah garam dalam bak rebus tadi mengkristal 25%-nya, 25-30. Jadi kalau di bawahnya itu muncul kristal garam, itu segera diambil dan ditiriskan. Penirisan ini bisa menggunakan gravitasi lagi, tapi ditiriskan itu juga tidak akan efektif hingga kadar air yang dikehendaki, tapi sangat membantu. Tapi bisa juga menggunakan alat spinner. Spinner di dalam proses pematusan atau penirisan garam rekristal ini untuk mencapai garam tiris dengan kadar kurang dari 7% itu harus di RPM 1200. Ini juga nantinya akan parameternya juga tidak tetap, bisa juga di situ ada suhu, bisa di situ mass garamnya. Jadi suhunya semakin rendah, dia akan semakin sangat susah dilepaskan kadar airnya. Setelah ditiriskan kemudian dikeringkan. Pengeringan sistem garam dengan bentuk kristal halus ini harus menggunakan rotary dryer, jadi pengeringan berputar. Tidak bisa menggunakan pengeringan sistem statis atau oven, karena dia akan membentuk suatu padatan nantinya. Targetnya adalah kurang dari 0,5% kadar airnya. Nah, setelah kering baru dilakukan iodisasi dan packaging. Ini tergantung mau kita pasarkan di small pack untuk garam konsumsi iridium atau mau kita pasarkan ke bahan dasar dalam bentuk curah. Ini kita lewati saja. Nah, hasil analisa laboratorium garam rekristal ini bisa kita lihat. Ini kita ambil sampelnya sampai pada titik penirisan atau di titik spinner tadi. Pada saat garam masih dalam suhu 70 derajat Celcius. Kita spin dan kita ambil sampelnya terus kita uji. Ini hasilnya adalah terdapat peningkatan signifikan di sini untuk NaCl-nya sekitar 12 digit, Pak. 12 poin. Dari 84 menjadi 14 poin. 84 menjadi 98. NaCl-nya. Ini sangat signifikan dibandingkan dengan sistem mekanis. Mekanis menurut pengalaman kami di titik binaan kami yang di Indramayu, kemudian di Pati, Rembang, dan Lamongan, ini hanya berkisar 4-6 poin
beda dengan garam rekristal. Garam rekristal lonjakan peningkatan NaCl-nya lumayan, sekitar 14 poin. Kemudian kadar air. Nah, kadar air masih belum sesuai harapan. Kalau di SPIN ini 7,7, 6,7 dikarenakan pada titik RPM yang ditentukan belum bisa tercapai. Jadi RPM kemarin yang SPIN mesin kita yang kita gunakan masih sekitar 900. Ini terkait dengan stabilitas silinder, jadi kurang simetris, kurang bulat. Jadi belum bisa maksimum ke angka 1.200 RPM. Salah satu penyebabnya. Kemudian bagian yang tidak larut. Nah, bagian yang tidak larut ini dalam air ini agak ada anomali. Kenapa kok terjadi peningkatan nih 2,3, kemudian rekristal yang kedua, sampel yang kedua 0,06. Banyak sampel yang dilakukan, yang dianalisakan teman-teman perebus, itu biasanya masih untuk rekristal di bawah 1%. Di bawah 1%. Kenapa kok ini 2,3? Setelah kita cek pada saat produksi, ini dikarenakan air yang direbus diambil pada bagian bak pelarutan yang paling dasar. Nah, ini kelalaian sebenarnya, kelalaian operator. Jadi ini rekristal 1 ini sebagai informasi saja, ini garam yang kita sampling, kita ambil dari titik plasma di masyarakat, dan rekristal 2 ini yang kita ambil di titik produksi yang kita buat, yang di Sampang. Kemudian timbal cemaran logam, ini mineral metaliknya banyak turun gratis. Kemudian kalsium dan kadmium juga turun. Nah, untuk membuat instalasi produksi garam rekristal sistem rebus ini dibutuhkan yang ideal, dibutuhkan infrastruktur. Yang pertama adalah gudang bahan baku. Jadi kalau kita mentarget kapasitas produksi per hari 2 ton, kita harus mempunyai gudang bahan baku seluas 144 meter persegi dengan kapasitas tampung 400 ton. Ini analogi perhitungannya adalah waktu panen 4 bulan, artinya dalam 1 tahun yang harus disetok adalah 6 bulan kali 25. Ini yang harus stop. Kemudian penyimpanan garam krosok dalam gudang ini dihindarkan penggunaan karung, karena karung ini akan mudah lapuk. Karung goni itu sebenarnya yang lebih baik, tapi sekarang sudah jarang sekali kita jumpai. Biasanya di masyarakat menggunakan karung-karung plastik. Ini sangat mudah lapuk, sangat berbahaya apabila hasil pecahan karung ini masuk dalam proses pengkristalan dengan panas 100 derajat, lebih dari 100 derajat tadi. Kemudian gudang produksi, ini luasannya 72 meter persegi, jadi ini yang akan kita uraikan lebih jelas lagi, gudang produksi ini. Kemudian rumah kemas.
Jadi rumah kemas ini kita posisikan sebagai quality control. Apabila garam nanti misalkan kurang kering, ya kita di situ rumah kemas isinya nanti rotary dryer, packaging, dan iodizer. Jadi disinilah proyeksi apabila inti plasma itu diterapkan di produksi garam sistem kristal. Rumah kemas ini menjadi quality controlnya. Apabila kurang kering, ya kita rotary lagi, kurang yodiumnya kita tambahkan. Kalau berlebihan sebenarnya tidak apa-apa, karena syarat baku mutunya adalah harus lebih dari 30 ppm. Baik, kita jelaskan lebih detail di gudang produksi. Nah, gudang produksi dengan luasan minimal 72 meter persegi, tadi dimensinya adalah 12 kali 6. Ini luasan yang sangat minim, jadi kalau sudah beraktivitas penuh, luasan ini akan jadi sangat minim. Kalau lebih luas lebih baik, tapi kurang dari ini nanti akan ada bagian-bagian yang tidak bisa terjangkau. Yang pertama adalah bagian dari luasan 72 meter persegi ditempati alat-alat bak pelarutan pertama. Kemudian ini di luar penyimpanan garam krosoknya, jadi kita hanya menerangkan gudang produksinya saja. Bak pelarutan ini kalau kita proyeksikan produksi 2 ton atau 2.000 kilo, ini kita artinya harus mempunyai volume bak pelarutan sekitar 5.000 liter. Kemudian alat utama dalam proses pemurnian garam berkristal di sini adalah insenerator atau tungkunya. Ini yang memakan space paling besar, adalah sekitar 120 cm, 1,2 meter lebarnya dengan panjang sekitar 12 meter. Ini memakan space. Kemudian cerobongnya diusahakan di luar atap. Ini memakan space melebarnya, horizontalnya tidak banyak, hanya sekitar 70 cm, tapi ketinggiannya kalau 12, 2/3-nya bisa sekitar 8 meter, 8-9 meter. Jadi diusahakan ini di luar atap. Kemudian di ujung mulut insenerator tungku ini kita pisahkan dengan dinding yang tinggi dengan harapan proses pemasukan sampah dan materi-material yang dibakar ke ujung insenerator itu tidak berpengaruh pada proses produksi di dalam, di debu maupun kemungkinan lalat. Ini kan oleh tidak masuk dan disekat oleh dinding. Kemudian selain alat utamanya juga ada di
sini untuk mengeringkan. Ini ada spinner, kemudian diteruskan di roti udang yang kuburator dengan terhadap bahan kalori, terhadap panas. Jadi sangat tergantung terhadap panas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pembakaran ini menghasilkan dioksin penyemaran. Ini menjadi titik perhatian kita dalam proses produksi ini, dikategorikan sebagai pengelolaan usaha atau pengelolaan sampah sistem termal. Ini baku mutunya ditetapkan dalam Permen LHK nomor 70 tahun 2016. Nah, proyeksi ke depan, ini memang kami pada titik tahun 2019 belum pada titik uji emisi, karena kita belum ada alatnya, Pak. Kemudian di tahun 2020 kita usahakan untuk melengkapi uji emisi serta alat reduksi dioksinnya. Harapannya adalah proses ini sekurang-kurangnya pembakaran yang terjadi, secara tidak tersempurna akan direduksi oleh dioksin reducer di ujung cerobongnya. Sebenarnya dalam baku mutu dalam pengelolaan sampah sistem termal akan terjadi pembakaran sempurna apabila ruang bakarnya di atas 600 derajat Celcius. Ini sudah kita jaga di 600. Apabila misalkan ini angka ruang bakarnya kurang dari 600 dan terjadi pembakaran yang tidak sempurna, masih bisa ditangkap di reduksi dioksin. Ini kita proyeksikan di tahun 2020 kalau Tuhan mengizinkan untuk terlaksana. Nah, hasil pengukuran uji produksi garam rekristal sistem rebus. Ini bak pelarutan, volumenya adalah 5.000 liter, garam terlarutnya sekitar 1,2 ton. Ini jadi kenapa kita berani proyeksi ke 2 ton, karena proses pelarutan itu sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama. Artinya prosesnya bisa kontinu setelah dilarutkan, diendapkan sekitar 3 jam, dan di besoknya kemudian direbus. Volume yang kosong ini kita gunakan untuk proses pelarutan ulang. Ini prosesnya seperti itu. Kemudian bak rekristal pertama, ini waktu yang diperlukan untuk menuju titik di 100 derajat Celcius itu memakan waktu sekitar 140 menit. Kemudian waktu pemanenan, jadi muncul kristal sebanyak 25%-nya tadi yang di bawah ini memakan waktu sekitar 45 menit. Kemudian total hasil garam olahannya 550 gram. Ini di bak rekristal 1. Kemudian di bak rekristal 2 itu memang volume sama, akan tetapi karena jauh dari titik api, dari mulut tungkunya tadi, membutuhkan waktu yang agak lama untuk mendidih. Nah, proses ini bisa
dirubah, misalkan bariskal kedua dijadikan preheater. Nantinya bisa di trial pada tahap uji produksi. Kemudian tungku. Jadi tungku yang di ruang bakar yang ada di foto tadi, suhu ruang bakarnya itu sekitar 600 derajat Celcius. Ini pada saat pada saat api sudah stabil. Kemudian suhu ruang cerobong itu 80 derajat Celcius. Kenapa ruang cerobong juga kita ambil suhunya? Karena suhu yang terbuang di area ruang cerobong ini akan kita tangkap, kemudian kita gunakan melalui kita tangkap melalui heat exchanger, kemudian kita gunakan untuk pemanasan di tahap rotary dryer. Jadi pengeringan, pemanasnya kita memanfaatkan suhu yang terbuang di ruang cerobong. Kemudian burner ini kita gunakan untuk pemanasan awal. Jadi menuju 600 derajat tadi kita butuh 120 menitan. Kemudian burner kita matikan. Jadi menuju itu kita butuh sekitar 20 liter limbah oli, minyak goreng dan sebagainya. Jadi limbah kemarin kita gunakan burner yang berbahan bakar limbah. Mungkin itu bisa kita detailkan di sesi diskusi tanya jawab. Sebelum kita menuju sesi diskusi tanya jawab itu, mungkin kita bisa sampaikan sebuah usaha garam pasca panen ini tidak tergantung pada satu parameter alat saja. Ini pengalaman kami, nanti ini jadi pemahaman kita bersama supaya dipahami. Jadi parameter infrastruktur, jadi modal itu ada gudang, ada transportasi, dan kemudian parameter talenta, jadi kemauan usaha, punya modal, kemudian punya jaringan di sini. Ini dibutuhkan dalam usaha pasca lahan. Jadi apabila kita kasih dengan metode dan alat yang sudah ada, kemudian talentanya untuk usaha juga tidak ada, akan sia-sia. Jadi apa yang terjadi di titik-titik Iptekmas, pengalaman kami memang ada beberapa yang berhasil, juga ada yang tidak berhasil. Itu biasanya karena kemauan untuk usaha itu tidak besar. Kemudian garam rekristal ini sangat tergantung pada kalori. Ini yang kita sampaikan tadi. Ini jadi poin penting dalam produksi garam rekristal sistem rebus ini. Jadi pemahaman Permen LHK tahun nomor 70 tahun 2016 ini harus sangat digunakan, disosialisasikan supaya proses pencemaran udara, penebangan hutan itu tidak terjadi. Kalau sistem ini memasyarakat di masyarakat. Jadi kalau masyarakat masif semuanya ngerebus garam, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Kalau pemahaman bagaimana proses pembakaran sempurna itu terjadi, baku mutu, permen LHK itu tidak disampaikan. Mungkin itu nanti kita detailkan di sesi tanya jawab. Kita kembalikan ke Pak Richard, monggo Pak. Halo Pak Richard. Haris, Halo Pak. kedengaran suara saya? Kedengaran Pak.
Oke, ini Monggo, Pak Pak. Aris ada Lanjut. pertanyaan ya dari Budi Cahyono ya. Ya, Pak. Kalau ini pertanyaannya, kalau sudah rekristalisasi secara massal, apa ada akses pasarnya, Pak? Pak Aris kedengaran? Ya, Oh, Pak Aris? baik, Pak. Ya. Pak, bisa langsung saya jawab atau kita tamu Jawab dulu, aja Pak? langsung. Langsung jawab. Halo, Pak. Ya. Langsung aja dijawab. Ya. Jadi garam rekristal ini bisa kita tampilkan ini, Pak, tadi. Ya, silakan. Screen-nya. Nah, garam rekristal ini sebenarnya sudah bukan hal yang sangat baru, bukan. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan turun-temurun sebenarnya. Akan tetapi memang untuk mencapai sebuah volume yang besar dengan ceruk pasar yang ada memang sangat berat karena sangat mengandalkan bahan bakar. Ini yang kenapa kok di masyarakat belum populer. Ceruk pasarnya sebenarnya garam ini tingkatannya di atas garam konsumsi beriodium. Di pasar ini perusahaan-perusahaan makanan kecil di daerah Tulungagung, kemudian di daerah Sidoarjo. Jadi kalau teman-teman Pamekasan ada yang kirim ke Tulungagung itu ke Kacang Atum Cap Macan itu ada. Jadi ceruk pasarnya itu. Nah, komentar dari konsumen memang agak beda dibanding menggunakan garam konsumsi yang proses produksinya menggunakan sistem mekanis. Sistem rekristal ini cenderung lebih kurang asin karena sebenarnya bukan kadar NaCl yang berpengaruh dalam mengapa kok kurang asin, bukan. Karena garam berkristal ini cenderung lebih mempunyai volume yang lebih besar dibandingkan garam mekanis. Misalkan kita timbang 1 kilo, volumenya itu kalau garam mekanis itu sekitar 100 atau 200 mili. Tapi kalau garam berkristal ini bisa lebih dari sepertiganya. Jadi bisa 230-an, 260-an seperti itu. Ini pernah kita uji itu sama-sama 200 gram kita packaging small pack di SSD Samudra Sunan Derajat itu. Ini kalau garam mekanis masih ada space sekitar sepertiganya, tapi kalau garam rekristal penuh, sama-sama 200 gramnya itu dengan space penuh, tidak ada ruang kosong. Ini menunjukkan bahwa garam rekristal ini mempunyai bentuk yang menyebabkan dia apa bahasanya, mempunyai ruang kosong di antara tumpukan kristal itu. Itu yang kenapa kalau orang menggunakan garam rekristal biasanya mengeluh kurang asin. Sebenarnya bukan kurang asin, karena satuan volume dengan satuan gramasi itu sebenarnya sangat berbeda kalau kadar air, terus kemudian bentuk kristal itu berbeda. Itu satu. Kemudian pasar prakteknya ini apa yang dilakukan oleh teman-teman yang Perebus, yang di Pamekasan, kemudian ada yang di besar juga di Pasuruan. Ini juga orang teman-teman dari Pamekasan juga. Ini pasarnya banyak ke Bali. Kita trace ke sana, ternyata di Bali penggunanya adalah untuk upacara adat. Jadi kalau menabur kemenyan biasanya ditabur garam, itu lebih bahasa mereka itu lebih afdol menggunakan garam rebus, garam berkristal. Sebenarnya kalau kita amati kristal garam rebus ini bentuknya mempermudah untuk cepat terbakar. Jadi kalau ditaburkan di arang cepat terbakar. Ini
pasar pasar khusus di Bali. Dia lebih apa suka menggunakan garam rebus. Kemudian di aneka makan industri aneka pangan ini seperti ciki-cikian dan sebagainya mempunyai kelebihan dia lebih tahan rasa crispy-nya, jadi lebih nggak mudah melempem kalau menggunakan garam rebus. Ini testimonial mereka. Jadi seperti penggunaan untuk kerupuk udang dan sebagainya lebih apa kerupuknya lebih crispy nantinya. Ini testimonial. Mengapa? Ini memang perlu diteliti lebih lanjut. Kenapa? Nah, kemudian selain itu pasar garam, selain pasar garam industri aneka pangan, juga pasar garam konsumsi berjum sangat-sangat terbuka. Masalahnya di sini adalah kalau kita bicara pasar, kita harus bicara juga stabilitas produksi, kemudian bicara juga stabilitas kualitas. Jadi kalau rata-rata garam rebus ini yang melaksanakan masyarakat, dua hal itu sangat diragukan oleh konsumen. Mungkin itu, Pak. Baik. Ya, Pak Anies, kita lanjutin lagi, Pak Anies ya. Baik, Pak. Pertanyaan kedua itu dari Agus Yono. Ini lossesnya kehilangannya per ton untuk garam krosok berapa, Pak, untuk menjadi garam rekristal? Nah, ini berbeda dengan sistem mekanis. Kalau sistem mekanis biasanya hilang sampai 20%-an. Ini karena proses pengecilan butiran sambil dicuci. Biasanya ada sebagian garam yang kristalnya yang kecil-kecil itu menjadi larut. Apalagi kalau garamnya itu masih muda. Ini bahasa sebenarnya sudah jamak di kalangan pergaraman. Garam muda itu garam yang dikristalkan dari BE kurang dari 20 BE. Dan dipanen kurang dari 5 hari. Itu biasanya garamnya muda, porositasnya tinggi. Kalau di crusher disertai brine, dicuci, itu banyak yang larut ini hingga malah kalau pengalaman teman-teman Sunan Derajat bisa sampai 36%, 40%. Beda dengan garam rekristal ini, karena total berat kristal misalkan muda di situ, kalau muda itu pemahamannya porositas garam di dalam kristal garam itu diisi oleh air garam. Kalau di mekanis air tadi larut, kalau di kristal ini larut kemudian dikristalkan kembali. Jadi pengalaman kami tidak ada losses kecuali impuritas. Jadi impuritas ini bisa kita sebutkan sebagai bahan-bahan pencemar yang tidak larut dalam air. Ini seperti pasir, lempung yang kalau kita endapkan mengendap di dasar. Ini tidak lebih dari 2%. Tergantung yang mau kita jadikan bahan bakunya nanti garam K3, K2 atau K1. Kalau K1 nggak lebih dari 1%. Kalau K2, K3 mungkin sekitar 2%, tergantung. Karena impuritas tadi. Mungkin itu, Pak. Pak Aris, ada pertanyaan lagi yang ketiga nih dari Rahmadi Aziz. Terkait produksi garam hasil budidaya, berapa lama garam dapat bertahan untuk disimpan dan bagaimana cara mempertahankan mutunya jika disimpan dalam rentang waktu yang lama? Nah, baik Pak. Sifat garam adalah higroskopis. Dia akan menyerap uap air yang ada di udara di luar materi garam itu. Lama garam ini bisa digunakan atau tidak, artinya dalam secara fisik masih dalam bentuk kristal yang tidak menggumpal, itu tergantung pada kerapatan packaging. Karena sifat higroskopis tadi. Semakin rapat dia akan semakin lama bisa digunakan, tidak menggumpal. Ini sangat relatif. Artinya apabila tidak ada
interaksi dengan udara luar, bahkan ini bisa digunakan bertahun-tahun, Pak. Jadi expired date dalam sebuah garam itu sebenarnya bukan di materi itu sebenarnya, tapi pengaruh dalam kerapatan packagingnya karena sifat higroskopus tadi. Mungkin itu, Pak, bisa kita jawab. Baik. Tadi Mas Juno. Mungkin pertanyaan lainnya, Pak, nanti tadi? Ya, sebentar. Mas Juno mau nanya, Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Pak Aris, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Donald Daniel. Pertanyaannya, apakah dalam proses pelarutan ada tambahan cairan lain yang bisa meningkatkan kualitas garam kristal? Langsung saya jawab ya Pak Juno. Langsung Pak Aris. Ya. Jadi tambahan cairan itu yang disebut sebagai filoktat tadi. Ini memang ada beberapa yang ditambahkan, tergantung nanti end product mau kita jual kemana. Kalau non makanan bisa kita gunakan NaOH. Fungsi NaOH itu adalah untuk menyerap mengikat magnesium supaya tidak mengkristal dalam kristal natrium kloridnya. Ini fungsi NaOH tadi. Kemudian karena sifat NaOH ini adalah juga mengikat hidrogen OH air, kadar air dalam kristal garam juga sangat mudah nanti untuk ditiriskan kalau menggunakan NaOH ini. Kemudian ada lagi, kalau kita arahkan menuju ke garam untuk dikonsumsi misalkan, ini memang agak dihindari kalau kita gunakan NaOH. Kita bisa gunakan dolomit, ini yang bersifat alam. Ada lagi yang sedang dikembangkan oleh teman-teman BPPT, ini pernah dicoba di Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Ini menggunakan filoktat kelentang. Jadi isinya kelor. Jadi daun pohon kelor itu kalau berbuah dikeringkan kemudian diserbukkan, itu dijadikan filoktat penjernih. Sebenarnya ini sebuah budaya lama yang ada di masyarakat Jawa dulu. Jadi kalau orang-orang dulu menjernihkan air menggunakan kelentang. Itu sudah digunakan teman-teman BPPT dan pernah diuji di Galis. Memang sampai sekarang saya cari memang belum pernah rilis itu hasil uji itu. Penggunaan itu sebenarnya digunakan untuk salah satunya desalinasi. Jadi alat desalinasi mereka di sana. Kemudian berlanjut ke garam kristal tapi mau sistemnya yang spray dryer. Jadi memang ini belum sampai end produk penelitian ini yang di Galis itu kami juga belum bisa akses. Sementara ini cairan-cairan tambahan yang umum seperti itu, Pak Donald, yang kita sampaikan. Filoktat ini bisa berkembang banyak, artinya mengambil sebuah mineral unik yang ada di garam, kemudian membiarkan dalam solvent, sisanya dibiarkan dalam solvent, kemudian dikristalkan, seperti itu. Ada lagi sebenarnya tidak bentuk cairan, proses itu, proses pengambilan mineral uniknya ini. Bisa juga teman-teman yang ada di Unicem itu bisa teman-teman mereka menggunakan sistem elektrolisa. Ini memang sangat secret proses mereka. Proses pengambilan mineral dalam garam menggunakan sistem elektrolisa ini yang terambil adalah mineral-mineral metalik saja yang bisa diambil. Jadi seperti timbal,
arsen, seng, itu diambil melalui sistem elektrolisa. Di luar mineral metalik dan heavy metal, sistem elektrolisa tidak bisa digunakan. Mungkin itu, Pak. Baik. Selanjutnya, Pak, pertanyaan dari Pandu Yustika SPI. Ini pertanyaannya, kalau dari segi harga, mana yang lebih mahal dan seberapa besar produk ini diterima pasar? Mana lebih mahal dibanding mana, Pak? Ini, Pak. Artinya yang antara yang konvensional dengan yang kristalisasi ya, Pak? Kristalisasi. Baik, Pak. Jadi market garam itu unik. Kalau ada, sebenarnya garam ini apapun garamnya, asalkan asin bisa digunakan. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi kalau ada barang yang lebih baik, dia akan baik dan murah, pasti akan ambil yang itu. Ada lagi baik lebih murah, ambil itu. Seperti itu konsepnya. Ini terbukti pada saat garam mahal kemarin, garam rakyat yang dihasilkan oleh masyarakat petambak juga bisa diterima oleh garam industri telur dan alkali. Ini terbukti. Jadi sebenarnya ini masalah ongkos produksi. Jadi semakin jelek bahan bakunya, proses menjadikan garam dasar itu semakin besar ongkosnya. Itu saja sebenarnya. Nah, kalau dibilang mahal mana, pertanyaan berikutnya sebenarnya kita mau bidik di segmen mana? Kalau segmen garam konsumsi beriodium, artinya kita bergerak pada harga di garam konsumsi beriodium. Ini harganya memang berkisar sekitar, jadi kalau small pack itu sekitar 20.000 per bal. Satu balnya itu 4 kilo. Jadi sekitar 5.000. Potong ongkos packnya ya sekitar 4.000 lah per kilo itu nantinya. Kasarnya. Maksimum di angka itu kalau kita membidik konsumsi beriodium. Ini juga berbenturan lagi dengan segmen produk pesaing. Di sini ada teman-teman Sumatera, ada Santi Mekah, ada kapal. Secara visual garam kristal dengan garam tadi di luar itu mana lebih bagus mana. Nah, ini dipilih, terbentuk juga nilai harga tertingginya segmen ini. Nah, kalau kita mau bidik di segmen di atasnya, misalkan industri aneka pangan, ini bisa angkanya lebih tinggi lagi, bisa sampai 20.000 per kilo. Ini tergantung mau kita jual kemana. Memang kalau kita segmen industri aneka pangan, ini sangat rigid terhadap volume dan quality control garam. Ini yang berat bagi masyarakat. Ini kenapa kok saya sampaikan tadi sistem plasma inti, di mana inti ini sebagai quality control. Ini inti ini yang harus ketat supaya bisa produk garam resistan ini bisa menjangkau ke segmen industri aneka pangan. Secara proses, secara kualitas, parameter sangat mungkin masuk industri aneka pangan. Tapi secara kuantitas, stabilitas produksinya dan kualitasnya ini yang sangat berat untuk tingkat masyarakat. Mungkin itu, Pak. Kalau harganya seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Zaliati. Pertanyaannya,
permasalahan dalam budidaya garam itu apa saja dan keunggulan dari budidaya garam rekristalisasi ini apa, Pak? Demikian. Ini Pak, kenapa kita sampaikan tadi potensi dan nilai tambah garam pasca produksi garam pasca lahan. Ini kejadian tahun 2019 kemarin kami mengalami di Pamekasan itu masyarakat sampai mau nutup Suramadu. Ini terkait dengan harga garam krosok. Ini menjadi atensi kami di sana di Pamekasan. Berbeda dengan teman-teman yang ada di Pati dan Rembang. Jadi informasi Pati dan Rembang itu mempunyai UKM industri garam pasca lahan terbesar se-Indonesia. Mereka ada di angka 300-an UKM. Artinya apa? Di Pati dan Rembang, garam krosok itu semurah apapun tapi terserap. Dan tidak terjadi gejolak di masyarakat. Beda dengan di Madura. Masalahnya bukan di titik harga saja mereka. Sudah murah tapi tidak terserap, akhirnya demo. Ini yang jadi permasalahan, satu permasalahan sendiri di kami di lapangan. Kemudian penikmat hasil garam krosok ini sebenarnya kalau kita sampaikan 11.500 orang tadi sebenarnya sangat rancu. Karena di situ sebenarnya penikmat utama adalah pemilik lahan. Ini permasalahan, Pak. Kenapa kok kita tarik ke pasca lahan dan dilaksanakan oleh masyarakat? Ini sebenarnya latar belakangnya itu tadi. Ini permasalahan. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon diulang, Mas Harjono. Pertanyaan yang tadi itu keunggulan dari budidaya garam rekristalisasi apa, Pak? Garam rekristal itu adalah bentuk produksi garam, pemurnian garam bertingkat sebenarnya. Satu, itu pemurnian sudah di lahan, dan karena krosok itu sebenarnya dimurnikan dengan proses penguapan bertingkat di petak-petak tadi itu. Kemudian di proses rekristal sendiri ada dua pemurnian di situ pada saat tahap pilotat, pelarutan. Itu pemurnian dari kadar impuritasnya, dari impuritas dipisahkan, dari kemudian di fase rekristal juga ada proses itu. Jadi tingkat pemurniannya bertingkat. Satu di sisi pelarutan, dua di pengkristal. Di sisi pengkristalan ini mineral-mineral metaliknya sudah mengendap dan melekat di bak rebusnya. Ini kenapa kok kadar mineral metalik menjadi rendah pada produk garam rekristal sistem rebus ini. Ini keunggulan. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, nilai-nilai ini sangat rigid kalau kita bidik segmen ke segmen-segmen garam industri aneka pangan atau bahkan segmen garam tambang. Mungkin itu Pak Arsuno. Baik, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Madiudin SPMP. Pertanyaannya, mohon diinfokan analisis kelayakan usahanya. Terima kasih. Baik Pak, sebenarnya ada beberapa slide kami yang kita sampaikan dulu waktu audiensi dengan Pak Bupati, itu memang kita berkutat pada analisis ekonomi. Kalau kita sampaikan secara kasar saja, kalau kita menuju produksi garam sistem rebus ini kita plasmakan dengan kapasitas produksi sekitar 100 sampai 200 kg. Ini pernah kita hitung mulai dari plat stainless steel-nya, pembuatan tungkunya, teropongnya, kemudian itu tidak lebih dari angka 12 juta modalnya. Ini pernah kita hitung. Kemudian harga
waktu itu kita tetapkan 750 dan peningkatan nilai sekitar 2000 menjadi dijual di masyarakat. Jadi teman-teman di Pamekasan garam rebus dijual sekitar 1.900 hingga 2.500. Itu pasarnya mulai dari tukang petis, perajin kerupuk, kemudian nasi goreng dan sebagainya itu angkanya berkisar itu. Artinya dari 750 menjadi 2.000 terdapat peningkatan nilai sekitar 1.250. Kali 200, kali 100 saja sudah 125, 250 ribu. Dengan angka itu dan sumber tenaga kerja sendirian, jadi dilakukan di depan rumah dengan space sekitar 4 kali 6-an itu, 4-6 kalau sistem plasma ini yang kecil-kecil ini berkisar 150-an angka bersihnya. Jadi sudah dipotong tenaga kerja dan biasanya mereka menggunakan sampah, jadi sampah rumah tangga, kemudian batang tembakau yang dibuang itu, kemudian sampah daun, kayu, dan sebagainya itu dimasukkan semua. Itu ada peningkatan, bukan peningkatan nilai, pendapatan bersih mereka di angka 100 sampai 150. Itu sudah dikurangi bahan baku, garamnya dikurangi kalau dihargakan tadi, sampah dan kayu tadi. Itu sekitar per kilo itu sekitar 300. Jadi sangat ini per kilo garam membutuhkan 300 rupiah kalau menggunakan skam ini. Pernah kita hitung juga kalau skam itu beli. Jadi peningkatan nilai pendapatan dan peningkatan nilai garam dari 750 menjadi 2.000. Peningkatan garamnya itu kalau mereka bisa merebus menghasilkan garam berkisar sekitar 200, angka pendapatan sekitar 100 itu bersih, sudah dipotong kos produksinya. Mungkin itu Pak Arjuna. Baik Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ranto Dame. Pertanyaannya, bagaimana garam budidaya yang Bapak sampaikan ini bisa memanitkan bisnis garam rumahan secara masif? Baik, ini sebenarnya butuh kerja bersama-sama dengan teman-teman sosial ekonomi. Jadi Balai Besar Sosek pernah kami berkolaborasi inten dengan teman-teman Sosek pada saat Iptekmas mereka ada program klinik Mina Bisnis dulu. Kita sampaikan di situ sebenarnya produksi garam itu di sisi teknis produksi sangat nggak lebih dari 50% sebenarnya. Karena menggunakan garam itu di masyarakat Indonesia adalah sebuah budaya. Jadi sebuah budaya. Kita contohkan saja, di seputar Pantura dan Surabaya perkotaan itu cenderung lebih suka garam dengan tekstur halus dan putih. Ini sangat berbeda jauh dengan masyarakat di daerah tengah dan selatan. Tengah dan selatan lebih suka menggunakan garam lebih kasar dan garam briket. Hal-hal seperti itu sebenarnya dibutuhkan, kami butuhkan informasinya untuk mengklasterkan si pengusaha ini mau dijual kemana dan segmen apa. Baru kita terapkan metode dan alatnya seperti apa. Seperti itu sebenarnya lebih komprehensif cara berpikir usaha garam ini. Khusus untuk garam produksi garam rekrisal sistem rebus ini, masyarakat kita lihat saja, kita sebenarnya di Tunggul Lamongan sudah ada, tapi tidak berkembang. Di Pamekasan sebenarnya banyak berkembang. Di Pamekasan banyak berkembang. Salah satunya malah ada yang juara 1 inovasi desa tingkat provinsi. Ini sebagai wujud apresiasi
bahwa ini sesuatu yang mempunyai nilai tambah yang besar. Dinilainya seperti itu oleh Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya 1 titik, 2 titik, kemudian dari mulut ke mulut ini sesuatu yang menghasilkan, yang profit, dengan serta-merta masyarakat sebenarnya mencari modal sendiri dan membuat sendiri. Nah, masalah akan menjadi berat apabila jadi ini sudah masif kemudian mengecil lagi. Jadi kalau Bapak-Bapak sekalian pernah dengar perjalanan jual beli rumput laut di Madura, perjalanan jual beli tembakau di Madura, itu seperti apa? Ini yang sebenarnya kita pagari supaya tidak terjadi di produksi garam rekristal ini. Entah nanti rekristal atau mekanis. Sebenarnya ini sesuatu yang sama mempunyai kelebihan. Di Pamekasan sudah ada sekitar 25 titik produksi garam rekristal sistem rebus ini. Dari 25 ini hanya kita yang aktif merebus itu hanya sekitar nggak sampai 8. Selebihnya mereka berproduksi apabila ada yang minta. Seperti itu. Ini memang kalau kita bicara legalitas pasar, kemudian kelompok, ini seperti bicara ayam dengan telur. Pada sisi konsumen selalu dan penegak hukum ini, tanda kutip, selalu menanyakan legalitas. Di sisi produsen, untuk mencari legalitas, itu harus berproduksi. Jadi BPOM itu asesmennya mendatangi pabrik bagaimana proses produksi itu berjalan. Sedangkan masyarakat apabila berproduksi, tidak dijual, kita pastikan dia bangkrut dan tidak melaksanakan produksi lagi. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya sentuhan akselerasi dan bantuan kita diarahkan di situ supaya ini menjadi berdaya. Jadi masyarakat ini berdaya. Satu, supaya mereka tidak terkena masalah legalitas, harus ada legalitasnya. Artinya untuk titik plasma nggak mungkin ada legalitas karena BPOM tidak sangat berat apabila melegalkan sebuah usaha garam hanya kecil di rumahan. Jadi kita tarik ini rumah ini menjadi plasma, kemudian distorkan di dalam sebuah inti inilah yang dilegalkan. Ini yang sebuah konsep supaya gerakan produksi garam rekristal yang sudah masif ini tidak mengkerut lagi. Mungkin itu, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak, dari Sayida Syafira. Pertanyaannya, apakah harga jual dari kristalisasi garam sistem rebus bisa bersaing harga dengan metode lain? Dan apakah biaya produksi dari harga jual tersebut bisa tertutupi? Baik. Ini sebenarnya lebih pas kalau kita tampilkan analisa produksi sebenarnya. Kita sampaikan ini, garam rekristal itu mempunyai ongkos produksi lebih tinggi dibandingkan garam konsumsi. Kalau kita bahasakan garam metode produksi ini secara garis besar ada 2, mekanis dan rekristal. Jadi kalau rekristal ini kalau Bapak Ibu sekalian di pasaran melihatnya yang sudah luas dijual itu garam refina. Itu sebenarnya prosesnya rekristal. Nah, garam refina yang rekristal sistemnya spray dryer, jadi cairan brine yang pekat itu disemburkan dengan menjadi partikel halus, kemudian disiklonkan di uap panas,
dan jatuh menjadi kristal garam, itu butuh investasi alat yang sangat besar. Jadi informasinya seperti Unicem itu 200 miliar per line produksi. Ini sangat tidak mungkin diterapkan di masyarakat dengan investasi sebesar itu. Maka kita coba downgrade bagaimana cara mengkristalkan lebih mudah dan lebih sederhana. Sampai sekarang kita masih, memang kita ada teman-teman Riskel, teman-teman peneliti garam Riskel juga sudah mencoba membuat prototipe garam kristal sistem spray dryer ini. Banyak kendala memang spray dryer ini, terutama di atomizer-nya. Makanya kita downgrade lagi menjadi cara kristalnya ini dengan merebusnya. Ini yang coba kita sosialisasikan. Nah, dengan cara merebus, ongkos produksi terbesar adalah bahan bakar. Ini kalau tanya berapa ongkos produksinya, ini relatif. Mau kita gunakan apa? Kalau sampah, mungkin penanganan sampah menjadi briket, jadi fragmen sampah bebas dari jebakan air, inilah yang menjadi ongkos produksi. Tapi kalau merebusnya menggunakan solar panel, lah mungkin ini renewable energy ini ongkos produksinya modal di awal yang besar. Atau bisa menggunakan misalkan batu bara. Batu bara mempunyai kalori yang sangat tinggi, ini yang pernah kita coba bisa sampai 900 derajat Celcius. Sangat di pasaran sangat susah karena pembelian dalam partai kecil tidak dilayani. Hal-hal seperti itu, Pak, yang mempengaruhi ongkos produksi. Kalau ongkos produksi sendiri, bahan bakar menggunakan sekam dan materi sampah sebagiannya itu kalau rupiahkan sekitar 500 rupiah. Itu sudah plus dengan tenaga kerjanya. Jadi itu kalau ongkos produksi tergantung apa yang mau kita jadikan sebagai bahan bakar kalorinya. Mungkin itu, Pak. Baik, ini pertanyaan sudah habis. Selanjutnya kembali ke Pak Richard, Pak. Silakan Pak Richard. Sistem kristal ini dengan metode pembuatan garam evaporasi dan sistem tunnel, apa bedanya, Pak Aris? Tolong jelaskan. Mohon diulang, Pak. Agak putus, Pak Richard. Itu pembuatan garam dibandingkan kristalisasi tadi dengan metode evaporasi dan sistem tunnel, apa bedanya, Pak Aris? Baik. Ini pengetahuan saya. Sistem evaporasi itu sebenarnya sistem pengkristalan garam yang sudah jamak dilakukan dan terbukti paling efektif kalau menggunakan tenaga alam. Ini produksi garam ditambah, kasarnya seperti itu, Pak. Produksi garam ditambah biasanya menggunakan sistem evaporasi bertingkat dari petak 1, 2, 3, 4, 5, kemudian baru di petak kristal, seperti itu. Nah, sistem tunnel ini sistem yang dikembangkan oleh teman-teman Balai Pelatihan BP3I, baik di Banyuwangi maupun Tegal. Ini punya kelebihan kalau hujan dia tidak mencair kembali. Artinya airnya sudah terlanjur pekat, tidak tercampur kembali dengan air hujan. Itu tunnel. Kalau rekristal ini sebenarnya fase selanjutnya setelah lahan. Jadi bahasanya kalau di lahan tadi bahan baku, kita mengarah pada bahan dasar. Dasar bahan garam konsumsi maupun industri aneka pangan. Ini berbeda, sangat berbeda. Jadi yang kita terangkan tadi, kita sampaikan adalah sebuah produksi pasca lahan. Sedangkan tunnel dan evaporasi menurut hemat kami ini kategorinya produksi garam di lahan. Ini perbedaannya, Pak. Baik, Pak Aris, bisa diulangi lagi, Pak Aris, yang ini bahwa Pak Aris tadi kan menjelaskan bahwa
dalam pengolahan garam ini tidak tergantung pada pemilik lahan, tidak tergantung pada besarnya modal, tapi harus dikembangkan lagi menjadi industri kecil dan industri perumahan. Bisa dijelaskan kenapa, Pak Aris? Ya, ini Pak. Jadi kalau kita bicara berkeadilan, ekonomi yang berkeadilan, ini sebenarnya kan garam. Jadi kalau yang kita lihat di lapangan, penikmat garam itu adalah pemilik lahan. 2/3 hasil garam dimiliki mereka. Jadi dari ini yang kita angkat, dari 2,3 juta ton per tahun itu 2/3-nya dimiliki oleh pemilik lahan. Sepertiganya baru dinikmati oleh petambaknya, dalam artian di sini mantongannya, jadi buruh lahan. Ini kalau kita lihat kurang berkeadilan. Ini di sisi jumlah tenaga yang terserap. Kemudian nilainya, ini ya Pak, dari 2,3 tadi, kalau dijual secara krosok sangat rendah nilainya. Hanya ya kalau 811.000 tonnya itu sekitar 600 M kalau 750 kilo. Tapi kalau diolah pasca lahan ini menjadi berlipat 3 kalinya. Nah, kenapa ini kita sebutkan IKM dan industri rumah tangga? Nah, selama ini garam pasca lahan itu diproduksi oleh industri menengah dan besar. Nah, para stakeholder kelautan selama ini, masyarakat pesisir, itu belum banyak menikmati sektor garam ini, Pak. Karena peningkatan 3 kali lipatnya tadi dinikmati oleh industri menengah dan besar. Ini menurut hemat kami yang terjadi di lapangan. Nah, ceruk pasar yang selama ini dinikmati oleh industri besar dan menengah tadi ditarik ke masyarakat plasma inti tadi, itu nilainya sebenarnya kita tarik itu tidak besar, hanya sekitar 811.000 tadi. Itu pun kalau bisa masyarakat bisa memenuhi. Ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi mereka. Satu, membuka lapangan baru. Kedua, menambah nilai dan income mereka. Itu yang menjadi hemat kami di lapangan. Lah, bagaimana ceruk pasar, ceruk industri menengah dan besar tadi supaya tidak hilang? Dengan modal yang sudah besar, mereka bisa ditingkatkan menjadi industri garam, CAP dan farmasi, Pak. Yang ceruknya juga besar di sini. Ini CAP itu sangat besar yang selama ini banyak diimpor kita. Di 2,3 jutaan. Ini untuk CAP saja. Nah, ini sebenarnya upgrade para pengusaha menengah dan besar bisa bermain di sini. Jangan bermain di skala garam konsumsi dan industri aneka pangan. Biarkan industri aneka pangan dan konsumsi ini dinikmati oleh industri-industri kecil dan rumahan. Ini maksud kami, Pak. Jadi latar belakang berkeadilan di sektor garam ini sebenarnya di sini. Ya, Pak Aris, sebagai penutup, Pak Aris kan judul temanya produksi garam rekristal dengan sistem rebus memanfaatkan kalori sampah. Apa Pak Aris kata-kata terakhirnya Pak Aris untuk mengembangkan terutama kaitannya dengan program KKP ke depannya? Silakan. Baik, Pak. Garam adalah komoditas utama di sektor kelautan. Ini tidak bisa kita tampilkan. Jadi sektor kelautan komoditas itu tidak ada selain garam sampai saat ini.
Jadi kalau nomenklatur kelautan dan perikanan, selain garam, semuanya perikanan. Nah, menurut hemat kami, sektor garam ini baru tersentuh oleh kementerian kita di sektor lahan. Sedangkan di sektor pasca lahan, ini dalam tanda kutip menjadi domain perindustrian. Pernah kami bicara dengan teman-teman perindustrian. Perindustrian hanya menggarap regulasi saja, tidak menggarap sektor real di lapangannya. Jadi sebagai kementerian kami, Pak Richard, yang mempunyai stakeholder kelautan yang ada di masyarakat, ini sebenarnya yang harus kita garap. Beri mereka kekuatan di sektor legalitas, beri kekuatan mereka di sektor manajemen produksi. Jadi jangan sampai dapat 10.000 dimakan 10.000, itu kan kebiasaan mereka. Jangan sampai seperti itu. Kemudian di sektor teknologinya, coba kita tawarkan sesuatu yang sangat mudah diadopsi mereka dan murah. Itu Pak harapan kami. Baik. Terima kasih Pak Aris Wahyu Widodo SP, petugas ISPAL dari Instalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut PRCM. Terima kasih Pak Aris untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih para penonton. Kita ketemu lain kali lagi. Selamat siang. Selamat siang Pak Richard.